terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sela Angelin, mahasiswi Universitas Internasional Batam, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh perbuatan baik atau karma baik dan perbuatan buruk atau karma buruk beserta akibat yang akan didapat dari perbuatan tersebut di dalam agama Buddha. Jadi dalam kitab suci Tipitaka umat Buddha, diajarkan untuk melakukan 10 jenis perbuatan baik atau karma baik dan juga diajarkan untuk tidak melakukan 10 jenis perbuatan buruk atau karma buruk. 10 contoh perbuatan baik beserta karmanya ialah: yang pertama, gemar beramal dan bermurah hati. Akibatnya adalah memperoleh kekayaan dalam kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang. Yang kedua, yaitu hidup bersusila. Akibatnya adalah penitisan dalam keluarga luhur yang situasi kondisinya bahagia. Yang ketiga, sering melakukan meditasi. Akibatnya adalah terlahir kembali di alam bahagia. Yang keempat, selalu berendah hati dan hormat. Akibatnya adalah bertumimba lahir kembali dalam keluarga luhur. Yang kelima, berbakti. Akibatnya akan diperoleh penghargaan dari masyarakat. Yang keenam yaitu cenderung untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain. Akibatnya adalah kegembiraan, kebahagiaan dimanapun ia dilahirkan kelak. Yang ketujuh, bersimpati terhadap orang lain. Akibatnya adalah menyebabkan terlahir dalam lingkungan yang menggembirakan. Yang kedelapan, sering mendengarkan dharma. Akibatnya adalah berbuah dengan bertambahnya kebahagiaan. Yang kesembilan yaitu gemar menyebarkan dharma. Akibatnya adalah berbuah dengan bertambahnya kebijaksanaan. Yang kesepuluh yaitu meluruskan pandangan orang lain yang keliru. Akibatnya berbuah dengan diperkuatnya keyakinan. Kemudian 10 contoh perbuatan buruk beserta karmanya ialah: yang pertama yaitu pembunuhan, mengakibatkan pendek umur, berpenyakitan, senantiasa dalam kesedihan karena terpisah dari keadaan atau orang yang dicintai. Dalam hidupnya senantiasa berada dalam ketakutan. Yang kedua yaitu pencurian, mengakibatkan kemiskinan, dinista dan dihina, dirangsang oleh keinginan yang senantiasa tidak tercapai, dan penghidupannya senantiasa tergantung kepada orang lain. Yang ketiga yaitu perbuatan asusila, yang mengakibatkan mempunyai banyak musuh, beristri atau suami yang tidak disenangi, terlahir sebagai pria atau wanita yang tidak normal perasaan seksnya. Yang keempat, berdusta, mengakibatkan menjadi sasaran penghinaan, tidak dipercaya khalayak ramai. Yang kelima, bergunjing, mengakibatkan kehilangan teman-teman tanpa sebab yang berarti. Yang keenam yaitu kata-kata kasar atau ucapan kotor, yang mengakibatkan sering didakwa dan yang bukan-bukan oleh orang lain. Yang ketujuh, omong kosong, mengakibatkan bertubuh cacat, berbicara tidak tegas, tidak dipercaya oleh khalayak ramai. Yang kedelapan, keserakahan, yang mengakibatkan tidak tercapai keinginan yang sangat diharap-harapkan. Yang kesembilan, dendam, atau kemauan jahat atau niat untuk mencelakakan makhluk lain yang mengakibatkan rupa buruk, macam-macam penyakit, dan watak tercela. Yang ke-10 itu pandangan salah yang mengakibatkan tidak melihat keadaan yang sewajarnya. Kurang bijaksana, kurang cerdas, penyakit yang lama sembuhnya, dan pendapat yang tercela. Selain itu, umat Buddha juga dihimbau untuk tidak melakukan 5 perbuatan jahat atau karma buruk yang paling berat atau karma celaka. 5 perbuatan durhaka berikut ini mempunyai akibat yang sangat berat, ialah penitisan di alam neraka. 5 contoh perbuatan buruk yang paling berat atau karma celaka ini ialah: yang pertama yaitu membunuh ibu, yang kedua membunuh ayah, yang ketiga membunuh orang suci seperti arahat, bodhisattva. Yang keempat, melukai seorang Buddha. Yang kelima, menyebabkan perpecahan dalam sangha. Untuk yang kelima ini hanya berlaku untuk para biku agar mematuhi winaya secara tepat. Sekian sampai di sini penjelasan saya mengenai perbuatan baik dan perbuatan buruk beserta karmanya dalam ajaran agama Buddha. Maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.